123-211 dari Program Studi Aquaculture. Di sini saya berada di KBBI Karangintan dengan narasumber. Perkenalkan nama Bapak. Pak Darsane. Langsung saja ya Bapak, saya pertanyakan tentang faktor-faktor komponen inputnya. Yaitu yang pertama, fasilitas berupa apa saja Pak yang dibangun dari sini? Fasilitasnya Ya. kolam induk, Ya. indoor telur, Ya. tempat pendidikan, Ya. terus tempat Ya. pemijahan. Empat kolam ya Pak? Empat fasilitas. Empat fasilitas Ya. yang harus ada. Oke. Terus sama air harus ada terus. Oke. Kualitas airnya ya Pak termasuk? Keadaan airnya. Keadaan airnya. Kalau kualitas air itu kan umum sudah. Oke. Yang kedua, induk yang matang gonat berbagai jenisnya seperti apa Pak? Kalau yang ada di sini tuh jenisnya gurameriam. Jadi Meriam. umurnya tuh harus 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas baru bisa dikawinkan. Nah, cara mengawinkannya tuh tinggal masukkan aja di sini Di sarangnya. kolam pemijahannya. Kolam pemijahan masuk. Disediakan sarangnya Iya. sama substrat ijuk-ijuk kayak itu. Nah, Berarti bahannya itu ijuk ya Pak? ijuk yang jadi substrat sarangnya, nanti dimasukkan ikan itulah ke dalam keranjang. Nah, sarangnya tuh berbentuk keranjang. Nah, substrat telurnya tuh ijuk bentuknya. Terus tenaga kerjanya itu seperti apa Pak yang ingin memijahkan itu? Apakah tenaga kerja kasar kah atau yang gimana? Karena jenis pemijahannya alami ya, tinggal masukkan jantan betina, sarangnya sudah disiapkan, ijuk-ijuknya buat dia membentuk sarang sudah disiapkan, tinggal ngasih makan aja lagi. Ngasih pakan aja Setiap lagi. hari 2 kali sehari, nanti setiap 4 hari sekali panen telur. Oh. Kalau ada telurnya, kalau nggak ada ya 4 hari lagi. Permodalan untuk membeli bahan ijuknya itu ada Pak? Permodalan itu sudah disediakan di anggaran kantor, Anggaran kantor. anggaran belanja. Jadi kita tuh tinggal mengambil barang, terus ada kredit laporannya. Kalau untuk waktunya tuh kan Pak, waktu untuk membuat ijuknya itu nah, ada jam tertentu kah atau gimana? Untuk Kalau- membuat sarangnya itu? Kalau ikannya itu membentuk sarangnya, kita tuh kada tahu kapan dia membentuk sarang. Cuman setiap 4 hari sekali itu dicek aja. 4 kali sehari dicek, 4 hari sekali 4 hari sekali dicek sarangnya apakah ada telur. Nah, kalau ada telur tinggal diangkat, masukin baskom, masukin ke dalam indoor, ditetaskan telurnya. Yang kedua Pak yang saya tanyakan yaitu faktor-faktor komponen outputnya, yaitu dari luar. Benih ikannya itu sesuai gimana sih permintaan sesuai pasar itu benihnya tuh Pak? Kalau pasar tuh untuk ukuran rumah tangga itu biasanya nyarinya ukuran 46. Kalau dia untuk pembesaran massal tuh bisa dari 35, 46, 57 sampai ukuran dan sebesar-besarnya. Nah, itu minimal. Nah, kalau di bagian kadang kan ada orang yang rumahan belinya 1 ekor, 2 ekor sampai 5 ekor, itu ukuran besar biasanya 46 ke atas. Untuk rumahan itu ya Pak? Oke, untuk rumah industri lah namanya. Hiburan hobi. Kalau untuk jumlah benih yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, jumlah benihnya berapa Pak? Tergantung Permintaan konsumen. permintaan konsumen. Nah, dia tuh punya kelas hobi aja kah atau rumah tangga aja. Nah, kalau dia atau dia memang produksi massal. Nah, kalau untuk hobi itu paling 100 ekor, 50 ekor. Nah, kalau rumah tangga tuh paling banyak 1000 sampai 500 sampai 1000 lah. Kalau untuk produksi massal ya 5.000 sampai 10.000 ekor itu dalam satu kolam. Kalau ukuran yang sesuai permintaan Pak, Ukuran sesuai permintaan, ada yang 5 kah atau sampai 8? ukurannya 35. Nah, kalau dalam bahasa gurame itu kan ada waci, ada biji walu, ada silet, jempol, mancis. Nah, itu aja yang biasa dicari orang. Kalau untuk istilah gurame seperti itu ya Pak? Wajib. Kebanyakan orang menyebutnya kayak itu. Nah, beda dengan ikan lain kan ada saringannya 12, 23, 35 dan seterusnya lah. Kondisi yang itu kan harus kayak apa Pak? Kondisi ikannya itu yang segar atau gimana? Yang bibit, induk, larva. Bibit. Kalau yang bibit segar tuh warnanya cerah, kada gelap. Kalau dia gelap itu stres berarti ikannya. Nah, kadang kan biasanya habis ditangkap tuh dia gelap. Nah, kalau gelap stres berarti.
waktu yang pas untuk dipasarkan tuh sekitar jam berapaan Pak? Kalau dipasarkan tuh yang dipasarkan larva bibit ukuran besar. Ukuran besar. Kalau yang dipasarkan tuh tergantung permintaan orang yang datang. Kalau misalkan yang datang, kalau pembesaran kan yang datang tuh pakai tong yang diisi air itu. Nah, jadi dia mau manennya kapan tuh terserah. Mobil angkutan datang sama airnya kan nanti diisi air. Nanti tinggal yang pengelola kolam tinggal memanen ikannya, tinggal masukkan ke dalam situ. Kada menentu jamnya kapan, tergantung yang datang aja. Kalau jarak untuk ke pasarnya itu sampai ke sini ke konsumen atau konsumen yang ke sini? Kalau untuk di sini kan untuk aku lah itu, nah kada menjual yang ukuran besar, karena kalau bibit ini kan menyediakannya bibit aja. Karena bibit untuk dibesarkan oleh petani. Nah kan kada mungkin kita memproduksi massal, nanti saingan sama petani. Kalau alat dan bahan yang untuk dipasarkan itu berupa apa Pak? Alat-alat kantongnya, plastiknya yang seperti apa? Kalau dia ukuran lapa dia bisa pakai PX yang putih yang tipis. Kalau itu biasanya harganya tuh 25 sampai 29.000. Nah kalau di ukuran 35 ke atas itu pakai plastik biru yang aku lupa mereknya. Pokoknya harganya sekitar 125.000 lah sekantong. Sepaknya. Nanti oksigennya tinggal ini, kalau beli oksigen sama plastik satu kantong itu bisa sampai 10 ribuan ya, 5.000 sampai 10 ribu tergantung menjual. Kalau untuk ikan gurame sendiri apakah ada pakan tambahan Pak? Ada kalau untuk ini, kalau untuk gurame kalau misalkan bibit atau larva itu bisa pakai cacing sutra biar ikannya kuat. Nah kalau untuk induk biar dia mau mijah terus pakai daun keladi itu. Nah daun keladi yang besar itu kan bahasa Indonesia kan. Kalau untuk pembelian daun keladinya itu sendiri seminggu berapa kali Pak? Tergantung yang ngasih aja. Kalau misalkan seminggu tuh minimal ya 3 kali lah, kalau bisa ya tiap hari. Tapi kalau ada rada masnya ya 3 kali seminggu cukup lah. Karena cuman ini kan apa namanya, buat menjaga imun, bukan apa, menjaga sekira gonatnya tetap terisi. Nah kalau untuk kebutuhannya ya tetap pelet, pakan apung. Untuk itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.